Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dede Darisman MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta teman-teman yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tazkiyah Unnisa Rahmatus Sa'bani dengan NIM 2107000861 dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi aksiologi guna untuk memenuhi ujian tengah semester pelajaran filsafat ilmu. Aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari kata aksios yang memiliki arti nilai dan logos yang memiliki arti ilmu atau teori. Sedangkan menurut istilah, aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma suatu ilmu. Nah, pembahasan aksiologi ini mencakup 3 hal. Yang pertama, tindakan moral yang akan melahirkan etika, dan yang kedua, ekspresi keindahan yang akan melahirkan estetika, dan yang ketiga, kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Yang pertama, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti tampak dari suatu kebiasaan. Adapun pengertian umum etika yaitu etika adalah norma, aturan, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Etika terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, etika hedonisme. Etika ini sesuatu dianggap baik atau dikatakan baik jika mengandung kenikmatan. Contohnya, seseorang suka mengoleksi mobil mewah, tas mewah, baju mewah, itu termasuk dalam etika hedonisme. Karena sesuatu yang baik itu dikatakan karena memiliki atau mengandung kenikmatan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu etika eudemonisme. Etika ini hampir sama dengan etika hedonisme, tetapi etika ini yaitu sesuatu yang dikatakan baik jika memiliki atau mengandung kenikmatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Contohnya, ketika kita menjadi seorang dokter, haruslah menjadi dokter yang sangat unggul dalam menyembuhkan orang-orang yang mempunyai atau memiliki penyakit. Contohnya lagi, ketika kita menjadi seorang ibu atau seorang guru, jadilah seorang ibu atau seorang guru yang terbaik dan yang unggul untuk murid-murid kita, untuk anak-anak kita. Yang ketiga yaitu etika utilitarisme, yaitu segala sesuatu diorientasikan untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, contohnya ketika relawan berbondong-bondong mengumpulkan dana sosial untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi di Cianjur. Nah, itu termasuk dalam etika utilitarisme karena segala sesuatunya diorientasikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Kemudian yang terakhir yaitu etika pragmatisme. Etika ini sesuatu dianggap baik jika memiliki kegunaan atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lampu, handphone, kemudian mesin cuci, dan lain-lain. Semuanya karena dikatakan etika pragmatisme karena memiliki nilai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objeknya, tetapi bukan objek itu sendiri. Nah, nilai ini bisa lebih dahsyat daripada objeknya. Contohnya, senyum. Senyum adalah menggerakkan bibir dengan mudah, tetapi nilai dari senyum itu sangatlah luar biasa. Dengan senyum akan membuat orang lain bahagia, bahkan bisa membuat orang jatuh cinta. Norma terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama norma khusus dan yang kedua norma umum. Yang pertama norma khusus, yaitu aturan yang berlaku dalam bidang tertentu. Contohnya peraturan di sekolah, peraturan di pondok pesantren, peraturan dalam berolahraga, main sepak bola, dan lain-lain.
Yang kedua, norma umum. Norma umum ini bersifat universal, terdiri dari norma kesopanan, norma kebiasaan, norma hukum, dan norma moral. Yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan ini yaitu aturan yang menekankan kepada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama, dan adat istiadat suatu individu. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, dan lain-lain. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum ini yaitu suatu rangkaian yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi tentang kewajiban, perintah, dan larangan agar terciptanya ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Contohnya, ketika kita di masyarakat itu ada pembayaran pajak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu norma kebiasaan, yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, kita menyapanya. Contoh yang lain, mandi tiap hari, dan lain-lain. Jadi pokoknya sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Memang kebiasaan itu belum tentu benar, tetapi kebenaran itu haruslah dibiasakan. Yang keempat, norma moral. Norma moral adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menjadi tolak ukur menilai sesuatu. Seseorang dianggap bermoral jika melakukan sesuatu peraturan yang berlaku dan melakukan tingkah laku yang sesuai dengan moral yang dijunjung di lingkungannya. Bahasan yang kedua yaitu estetika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, estetika adalah cabang filsafat ilmu yang membahas seni dan keindahan. Nilai keindahan atau nilai estetika tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi pada isi dan makna yang dikandungnya. Jadi, nilai keindahan itu bukan hanya dari lahirnya saja, tetapi dalam batinnya juga. Contohnya, perempuan cantik itu belum tentu indah karena cantik belum tentu menimbulkan perasaan atau menimbulkan kesenangan untuk orang lain. Karena cantik menurut seseorang belum tentu cantik menurut orang lain. Pembahasan yang ketiga yaitu sosial politik. Menurut Damsar, sosial politik adalah ilmu yang mempelajari masyarakat di mana di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungan dengan politik. Masyarakat menuntut individu untuk melakukan politik berdasarkan norma, etika, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.